Pemirsa, suasana politik di tahun 2019 semakin panas. Tidak hanya persaingan dua kandidat capres, namun disinyalir ada pihak lain yang sengaja ikut serta. Mantan Ketua MK Mahfud MD menduga ada pihak yang sengaja menjadi produsen hoax atau berita bohong yang ingin membuat pemilu 2019 seolah-olah menjadi tidak kredibel di mata masyarakat. Gerakan tersebut dikhawatirkan memang sengaja bertujuan untuk mengacaukan jalannya pesta demokrasi Indonesia dan memecah belah persatuan rakyat Indonesia. Bagaimana dan seperti apa gerakan tersebut berpotensi mengacaukan pemilu 2019 ini? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dengan mantan Ketua MK Mahfud MD. Pak Mahfud, selamat pagi. Selamat pagi, Egan. Pak Mahfud, Anda mengatakan bahwa ada pihak ketiga yang kemudian secara sengaja membuat berita hoax ini. Ini pihak ketiga ini siapa, Pak Mahfud? Ya, pihak ketiga itu tentu harus dicari oleh yang berwajib ya. Tetapi faktanya kan ada. Misalnya hoax-hoax yang tiap hari berkeliaran dan itu tidak benar. Selalu diproduksi. Sudah dijelaskan juga masih terus. Itu dikembangkan. Dalam perjalanan saya ke berbagai tempat. Saya ini orang kampung, Egan. Saya sering berjalan di kampung, kalau ke masjid ketemu orang gitu. Itu percaya hoax seperti itu ditelan mentah-mentah. Misalnya dulu waktu ada 7 kontainer surat suara sudah dicoblos lebih dulu itu. Orang mengatakan juga ini untuk apa Pak, pemilu kan sudah selesai pemilunya. 7 juta suara yang ketemu di Priok itu kan sudah dicoblos. Belum lagi di tempat-tempat lain katanya. Itu kan mengurangi kredibilitas pemilu. Lalu yang terakhir ini soal Pak Maruf Amin akan digantikan oleh Pak Ahok gitu. Itu juga begitu. Orang mengatakan, nah ini cuma pemilu pura-pura, untuk apa pemilu? Ya sudah aja gitu. Artinya apa? Nih kredibilitas pemilu seperti ini menjadi dipertanyakan oleh masyarakat awam. Karena masyarakat awam sekarang di pasar-pasar, penjual bakso itu, penjual sayur juga udah punya loh smartphone itu. Yang bisa baca berita-berita hoax yang begitu. Tapi kelas mereka di kelas bawah ini kan langsung percaya, tidak punya alat saring yang kuat untuk memfilter mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kalau saya ditanyakan, apakah ada buktinya? Buktinya banyak dan sudah menjadi berita umum sehari-hari. Tetapi pelakunya siapa? Ini yang harus dicari. Tentu polisi sudah bekerja, kan sudah ada beberapa pelaku yang ditangkap. Nah itu sebagai fakta bahwa ada gerakan untuk mengacau pemilu. Nah sekarang kalau tindakan kekerasan itu Anda bisa lihat, misalnya ketika ada debat presiden, capres pada putaran yang kedua itu kan ada ledakan besar di ring 4, tempat diselenggarakannya debat itu. Dan orang di situ banyak yang nangis, berhamburan, ada mobil yang rusak, kemudian ledakannya luar biasa. Itu apa coba kalau bukan untuk mengacau jalannya pemilu. Lebih tersistematis bisa dilihat, di Jawa Tengah itu ada gerakan pembakaran motor dengan pola yang sama, motor dan mobil dengan pola yang sama. Itu sebuah contoh bahwa upaya mengacaukan pemilu itu ya tidak bisa dibantah. Kalau orang mengatakan, loh Pak Mahfud itu kok bicara saja, kok tidak dilaporkan ke polisi. Loh kan saya dapatnya dari polisi. Buat apa lagi polisi? Dan polisi juga sudah bicara ke masyarakat tentang hal-hal seperti itu. Pemberitaan juga sudah meluas gitu. Saya ini menyimpulkan. Untungnya apa nih untuk para produsen hoax ini, manfaat dan untungnya untuk mereka itu apa sih Pak Mahfud? Pertama kan kemungkinan ada dua yang melakukan itu. Satu memang orang yang terlibat aktif di dalam kampanye. Itu tentu tujuannya untuk menguntungkan calon sendiri, kekuatan politiknya sendiri dan memojokkan yang lain. Tetapi yang kedua, yang pihak ketiga ini ingin mengadu domba saja sebenarnya agar pemilu ini tidak jalan dengan baik. Kredibilitas pemilu rendah sehingga nanti sesudah selesai gitu pemilu ini ya orang tidak percaya terhadap hasil pemilu dan pemerintahan entah siapapun yang menang itu akan dipertanyakan legitimasinya, meskipun legalitasnya mungkin oke, pemilunya selesai secara legal Anda menang, tapi legitimasi Anda rendah karena mungkin
pemilunya tidak baik, kan begitu pada akhirnya. Nah, oleh sebab itu saya katakan mari kita berhati-hati. Jangan bertanya siapa kok tidak melapor. Saya tidak perlu melapor karena justru saya dengarnya dari polisi. Misalnya yang gerakan pembakaran motor dan mobil itu, saya bicara dengan Ganjar Pranowo, Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, menjelaskan detail bahwa itu ada pelakunya itu terorganisir gitu. Karena polanya sama, tempatnya berbeda, waktunya berbeda, polanya sama gitu. Itu Baik. Kalau kredibilitas pemilu nanti kemudian akan turun, sebetulnya ini yang diuntungkan nanti siapa? Ini kan nanti akan mengalami kerugian baik calon nomor 01 dengan juga calon nomor 02. Siapa yang diuntungkan kalau ketika pemilu dikatakan turun kredibilitasnya, Pak Mahfud? Yang pertama, yang dirugikan dulu pasti rakyat Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan pengacau-pengacau itu. Karena pengacau-pengacau itu mencari makan dari produksi kekacauannya itu. Dari efektivitas mengacaukan itu dia dapat makan dari situ. Entah membuat hoax, entah membuat keonaran. Karena itu terorganisir pasti ada yang bayar, ada yang biayai. Dan kalau kacau nanti ada yang biayai lagi. Karena apa? Dari kekacauan itu gerakan-gerakan destruktif lain, memecah belah bangsa dan lain-lain itu akan bisa dilakukan lebih lanjut. Pegang. Baik, Pak Mahfud, apakah cukup hanya melalui kepolisian untuk melakukan perang terhadap pihak ketiga ini? Oh, tidak cukup, tidak cukup. Kepolisian itu sifatnya formal, prosedural dan harus hati-hati, tidak sembarangan. Sehingga dia banyak hal-hal yang juga sebenarnya terjadi tidak diumumkan kepada masyarakat. Tetapi masyarakat melihat fakta-fakta dari yang diumumkan saja. Yang tidak diumumkan itu untuk menenangkan masyarakat. Misalnya bisa disampaikan langsung dalam pembicaraan. Misalnya saya ketemu pejabat Polri, ini Pak yang sebenarnya terjadi begini. Ketemu pejabat daerah, ini yang sebenarnya terjadi begini. Oleh sebab itu tidak cukup. Yang harus melakukan itu rakyat, kesadaran rakyat bersama bahwa negara ini akan dikacau balaukan. Yang kedua, tokoh-tokoh politik harus menyadari bahwa kontestasi politik ini adalah kontestasi biasa, bukan pertaruhan hidup mati. Hidup mati para politisi, tapi yang harus dipertaruhkan adalah hidup matinya Indonesia. Itu Egan. Oleh sebab itu saya juga menyayangkan misalnya ada sikap-sikap yang anti rasional ya, yang melawan akal sehat di dalam berpolitik yang dipertunjukkan secara nyata. Misalnya selalu menyatakan KPU itu lembaga yang selalu didikte oleh pemerintah. Padahal buktinya tidak ada. Karena KPU itu bukan aparatnya pemerintah. Itu dibuat oleh DPR sendiri. Saat KPU mengadakan debat, partai-partai dari kedua kubu mengusulkan agar diberi kisi-kisi. Tapi kemudian diserang katanya KPU membuka rahasia ujian kepada pemerintah. Saat kemudian KPU tidak membuat kisi-kisi, lalu dikritik lagi. Katanya tidak perlu ada debat politik. Pokoknya dilepaskan aja di arena langsung suruh berdebat apa saja. Nah ini negara apa kalau begitu? Kan bertentangan dengan akal sehat. Itulah, Egan. Baik. Pak Mahfud, bagaimana kemudian kita bisa memperkuat warga-warga di desa-desa mungkin yang kemudian di tempat terpencil supaya mereka tahan terhadap berita-berita bohong seperti ini? Ya, tokoh-tokoh masyarakat ya harus memberi penjelasan, para ulama, para ustadz, kemudian romo-romo, pimpinan agama, Hindu, Buddha, Bali, Hindu di Bali misalnya banyak Hindunya, Buddha dan lain-lain memberi penjelasan. Kemudian kan banyak tokoh-tokoh LSM, banyak tokoh-tokoh perguruan tinggi. Nah itu masuk aja diberitahu, jangan sembarang percaya berita hoax, jangan sembarang bereaksi terhadap hal-hal yang tidak jelas. Tunggu fakta-fakta resminya yang nanti akan dijelaskan. Para ulama, ustadz itu meredam. Saya tidak mengatakan ustadz atau kelompok mana, tetapi di kedua kubu atau di ke-16 kubu lah kalau dilihat partai politiknya, ada 16 partai politik. Kalau paslon presiden 1 dan 2, ya semua harus menahan diri bahwa pemilu ini adalah untuk mencari pemimpin bersama.
bukan untuk saling meniadakan siapa yang menang, meniadakan yang kalah lalu akan merongrong yang menang. Tidak boleh. Sekarang siapapun boleh memilih calonnya, mengkampanyekan calonnya dengan sopan dan benar. Kemudian nanti sesudah tanggal 17 April, kira-kira jam 17 sore sesudah perhitungan cepat selesai, meskipun perhitungan cepat itu hanya informasi awal, itu semuanya ya reda, yang berpisah, yang bermusuhan secara politik bersatu lagi gitu. Saya katakan nih 17 April sore itu kira-kira perhitungan cepat dari lembaga-lembaga swasta itu akan sudah selesai. Dan itu hanya memberi petunjuk umum. Sedangkan perhitungan yang sesungguhnya nanti dilakukan secara manual, secara bertingkat. Jadi melihat dokumen, bukan melihat berdasarkan pengumuman di internet atau apa. Itu hanya pendukung saja. Sehingga jangan sekali-kali menyebarkan isu bahwa suara calon itu bisa disedot dan dipindah ke calon lain. Itu tidak mungkin karena itu hanya dilakukan melalui program dikomputerisasi. Sedangkan KPU itu tidak menggunakan komputerisasi selain sebagai informasi awal. Penghitungan yang sesungguhnya itu ya diundang semua kontestan, lalu dilihat ini buktinya, Anda setuju apa tidak, lalu ditandatangani. Nah itu tidak akan ada penyedotan suara melalui komputer. Ega. Baik, Pak Mahfud, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Pak Mahfud.